Oke. Oke, kelihatannya sudah cukup ada lah ya orangnya ya. Shalom teman-teman. Shalom, Jer. Shalom. Aduh, yang jawab masih 1-2 orang doang. Bagaimana ini, Kak? Shalom teman-teman. Shalom, Bang Jeremy. Oke, ya sudah cukup lah ya, sudah cukup ramai kelihatannya. Senang banget rasanya bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini di kebaktian Jumat kita. Kita bisa berkumpul walaupun masih secara virtual tentunya. Tapi aku harap meskipun kita berkumpul secara virtual saja, kita masih bisa sama-sama semangat. Dan kita masih punya sukacita yang sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Jeremy Fritz yang hari ini akan menjadi worship leader untuk kebaktian Jumat kita pada siang hari ini. Dan nanti akan ada Kak Berta sebagai pelayan firman yang akan membawakan keju kita sesuai dengan judulnya, yaitu Live by the Truth, sesuai dengan Filipi 1 ayat 21, yang isinya adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebelumnya aku imbau teman-teman untuk menyalakan kamera ya, supaya kita bisa lebih berasa lagi nih vibe kalau kita kebaktian bareng walaupun secara virtual begini. Tapi aku minta teman-teman untuk on cam. Dan aku mohon juga untuk tetap mematikan mikrofon supaya kita bisa beribadah dengan lancar gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah pada on cam, udah pada on cam belum sini? Coba dong on cam dong. Udah, Bang. Oke, kalau kita sudah on cam ya, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami begitu berterima kasih dan bersyukur untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kasih karunia yang tiada berkesudahan bagi yang Kau berikan bagi kami, ya Tuhan. Pada siang hari ini kami mau beribadah bersama, mau melakukan kebaktian Jumat, kayak Engkau memberkati supaya apa yang akan kami ikuti ini boleh mengubah hidup kami, boleh membawa kami menjadi lebih baik, dan kami boleh mengamalkan segala firman yang nanti akan disampaikan oleh Kak Berta dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Amin. Oke. Mungkin karena ini panas ya siang-siang ini, kita juga harus membakar semangat kita supaya kita sama-sama membara dan sama-sama bersukacita. Kita angkat satu lagu pujian yang bersemangat, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk, cemara juga aku mau mengikutnya, sampai aku
Oke, itu dia teman-teman ya. Saya lihat ini sudah semakin ramai sepertinya. Jadi rasa-rasanya kalau ramai-ramai begini, kita diam-diam aja tuh kurang gitu ya. Jadi maka dari itu kita akan membawakan satu lagu pujian lagi supaya kita tambah bersemangat dan tambah bersemangat lagi dan tambah siap untuk ikut keju pada siang hari ini. Kita angkat satu lagu pujian, Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu. Lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berkau, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oke, katanya sudah cukup panas ya siang hari ini ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum on cam nih, saya imbau kembali untuk on cam ya supaya bisa ngelihat kelihatan dong muka-muka yang semangat dan antusiasnya itu ya. Oh ya, by the way, kita sudah akan masuk ke dalam firman Tuhan teman-teman. Maka dari itu aku ajak teman-teman untuk merendahkan hati dan semakin hikmat lagi karena kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, kepada Kak Berta kami undang dengan kasih untuk membawakan doa dan firman Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mau sharing, mau dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang Maha Mulia, bersyukur Tuhan, bersyukur sebab Engkau Allah yang sungguh sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang memberkati dan memelihara kami Tuhan. Engkau Allah yang tahu setiap kekurangan dan kelebihan kami, dan terus mencintai kami dengan cinta yang selalu sama. Bapak, kami bersyukur bahwa boleh pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu berkumpulkan di tempat ini dalam keju virtual Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang beracara, biar kiranya Tuhan yang membuatkan setiap hati kami Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati kami supaya bisa dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Dan apa yang mau Tuhan sampaikan pada kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sampaikan, Tuhan singkapkan Tuhan setiap kebebalan kami. Biar Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarkan, kami mengerti dan kami lakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang diperkatakan sungguh benar hanya daripada Tuhan saja. Kami mau tolak dalam nama Yesus setiap kuasa kegelapan, maut, mara bahaya apapun yang berusaha untuk memecah belah Tuhan, damai sejahtera di tengah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus dipatahkan kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pada seorang Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah tinggalkan kami sendirian. Amin. Shalom semuanya. Shalom, Kak Berta. Shalom, Kak. Senang banget ya bisa ketemu lagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat, keluarga semua pun di rumah juga diproteksi sempurna ya sama Tuhan Yesus. Semoga nggak ada kurang suatu apapun, sehat semuanya dalam nama Yesus. Oke, di sini kalau kita belum masuk firman ya, aku tadi habis lihat partisipansnya banyak banget. Ini aku bisa lihat adik-adik kelas yang mukanya ini muka-muka stres sama seneng ini kuliah virtual. Ada teman-teman seangkatan juga, ini ada Tina dan ada Jere lagi, ada JKS. Seneng kali Pak, nggak sendirian Pak. Iya, tuh Zulkem udah tawa-ketawa tuh. Ih, kacamatanya cakep banget kan. Oke, ya, mohon izin share screen ya teman-temannya. Biar nggak lupa, ini kita share screen dulu. Host disable participant screen share nih, tolong nih hostnya nih. Ayo hostnya, ayo host, bisa yuk. Dewi. Sudah, Kak. Ya,
Aceh. Share. Oke. Ya, sebelumnya aku mau minta maaf karena sekarang waktu lagi ini keju ini nih, aku kebetulan lagi ada di Palu, lagi ada di Kelak. Nah, jadi ngerjainnya tuh lah ya ampun, aku cuma bisa bikin beberapa slide. Tenang, slide-nya nggak banyak kok. Kayak materinya terpuji yang berpuluh-puluh slide. Tenang guys, ini cuma 5 slide doang. Yang ku harap ini bisa membantuku karena aku kadang orangnya suka kalau udah ngomong tuh lupa gitu poin-poinnya. Jadi inilah yang bisa aku buat, semoga berkenan. Oke, hari ini kita mau belajar ya, judulnya apa? Live by the Truth ya, atau Live in Truth. Kebaktian Jumat tanggal 4 Juni 2021. Senang banget nih, 2 tahun setelah kelulusanku, Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk merasakan hangatnya keju. Wah, senang sekali. Oke, here we go. Nah ini bentar ya. Oke, ini sekilas tentang aku. Mungkin ada yang udah pernah lihat, ada yang enggak ya. Kak Berta ini angkatan 2015, jadi 2019 udah wisuda ceritanya. Nih, dulu Kak Berta kurus, sekarang diisi sendirilah, dilanjutin sendiri kalimatnya. Ya, ini Kak Berta yang paling update. Gendut ya teman-teman, maafin. Oke, namanya adalah Berta Kristiana. Kalian bisa panggil aku Kak Berta boleh, mau langsung Berta juga boleh. Terus lahirin di Semarang 30 Mei 97 teman-teman. Nah, alumni Undipnya aku masuk 2015, lulus 2019. Terus alumni PMK dulu di bidang rohanian, dikasih waktu sama Tuhan untuk berproses di PMK 2 tahun, mulai dari 2017 sampai 2019. Itu nomor HP-nya. Bareng nanti kali ada yang mau menghubungi ya kan, atau mau apa, bisa save nomornya. Just feel free guys, kalau mau menghubungi aku bisa saja. Terus sekarang puji Tuhan dikasih ladang Tuhan untuk berpelayanan di kejaksaan. Sekarang bertugasnya di Kejaksaan Gribuwol. Itu ada di Sulawesi Tengah. Kak Berta masih mute, Kak. Mohon maaf. Astaga, ini aku mute dari zaman kapan ya? Oke. Ya, ini dibaca sendiri ya, guys. Ini adik-adik pada takut apa ya? Nggak ada yang ngomong, Bang Jer. Bang Jer lagi Bang Jack. Julkem, tolong Julkem ah. Gara-gara Bang Jack itu ngambil. Waduh, iya dong, grogi lah, Pak. Aduh, masa nggak grogi? Oke. Jelas ya perkenalannya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Bentar ya guys, agak lama nih PPT nih, sinyalnya susah. Jadi gerakin PPT-nya agak nge-lag. Oke. Hari ini aku kedapetan tema ini. Untuk kita sama-sama sharing ya, sama-sama renungkan. Ya. Kita mau baca sama-sama, tapi di rumah masing-masing ya bacanya. Ini adalah ayat yang hari ini mau Tuhan pakai untuk ngajarin kita dua hal yang semoga pulang dari tempat ini kita jadi pribadi yang nggak sama, kita jadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Filipi 1 ayat 12-26. Judulnya itu adalah ini ya, kesaksian Paulus dalam penjara. Kita baca sama-sama di tempat masing-masing ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu
bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dan penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, ya. Jadi kita sama-sama udah baca ya firman Tuhan pada siang hari ini, sungguh sangat indah. Aku sekarang teman-teman bekerja di sebuah kejaksaan yang mungkin ya tadi ya, ini sharing dulu ya kita sebelum masuk ke firman Tuhan, di sebuah tempat, di sebuah kantor yang jauh banget dari kota, yang at least itu nggak akan bisa kalian sandingkan even dengan sebuah kota yang ada di kota terpencil yang ada di Jawa, itu masih lebih bagus daripada Satker tempat aku bekerja sekarang gitu. Dan kalau aku boleh cerita, di masa-masa inilah akhirnya aku mengalami sebuah titik di mana maybe nobody could understand me. Nggak ada mungkin orang yang secara exactly tahu betul apa yang sedang kupikirkan, apa yang sedang kurasakan, apa ketakutanku, kekhawatiranku sangat banyak. Dan di titik ini aku kalau boleh secara ekstrim bilang mungkin Allah ini ujian Tuhan untuk menguji aku dengan menggunakan kesendirian gitu. Nah, tapi puji Tuhan banget, karena Tuhan itu benar-benar Tuhan yang sangat baik. Di dalam proses ini, aku ngerasa Tuhan gak pernah ninggalin aku sendirian. Pertama, Tuhan menyediakan yang jelas dirinya sendiri. Whenever I need somebody to help me, aku punya Tuhan. Dan when I ask to Him, Dia bakal ngasih aku segala yang kuperlukan. Bukan segala yang kuminta ya, tapi segala yang kuperlukan. Jadi Tuhan yang paling tahu kebutuhanku, ketika aku memperkatakannya, aku percaya Tuhan menggenapinya. Itu yang aku alami di tempat ini. Yang kedua, selain Tuhan sendiri yang turut bekerja, Tuhan itu pakai segala hal untuk memelihara aku.
Contohnya teman-teman, Tuhan tahu mungkin di dalam proses ini aku bakal mengalami kesepian yang sangat ekstrim dibanding dengan di Jawa. Eh, for the information guys, aku sebenarnya orangnya introvert. Dan di rumah pun, maksudnya di Semarang pun gitu, aku bukan tipikal anak yang ya yang ekstrovert gitu. Aku lebih suka baca buku, like, atau doing apa yang yang sendiri, atau kumpul pun tuh ya aku lebih sukanya tuh kumpul yang dengan tujuan yang jelas. Sebenarnya persekutuan wijen. Suci kali wak kakak ini wak. Nggak maksudnya gitu, atau ya mungkin juga nongkrong, tapi aku jarang banget untuk pergi-pergi yang doyan main, enggak ya. Jadi memang aku di kota aja introvert gitu. Nah, di kota introvert tiba-tiba aku ditaruh Tuhan di sebuah tempat yang seperti ini, dan aku ngerasa ya tadi sendirian. Tapi Tuhan kasih aku roommate. Jadi aku di sini sama seorang teman aku, sahabat aku yang baik banget ya. Namanya Resti. Jadi teman aku ini, sahabat aku ini dulunya tuh juga di Undip, tapi aku dulu tidak mengenalnya dengan akrab tuh. Tapi terus akhirnya di penempatan ini kami akhirnya berteman, gitu. Singkat cerita berteman di satu satker yang sama, dan kami roommate, kami sekamar berdua, dan lebih dari yang gue ekspektasikan. Dulu waktu kuliah aku punya sahabat baik banget, selain teman-teman PMK, ada seorang sahabat yang namanya Bunga. Asli itu sahabat yang menurutku sangat sayang banget sama aku. Dia benar-benar mencurahkan semua kasih yang dia punya untuk aku. Even I'm in the darkness, even aku juga ada on my top, semuanya dia selalu ada di sisiku. Dan setelah aku mengalami, mungkin ya aku pisah dengan sahabat baikku, aku pindah ke sebuah satker yang sangat jauh, yang maybe aku nggak bisa menjelaskan mungkin kekhawatiranku sama keluarga, atau kan kok di sini nggak ada juga teman-teman Nasrani yang bisa untuk aku persekutuan apa. Tapi Tuhan kasih aku sosok sahabat baru yang namanya Resti ini, dan she just help me as best as Bunga could do in the past. Dan menurutku disitulah pemeliharaan Tuhan. Aku ngerasa gak sendirian, aku ngerasa ada orang yang sayang sama aku ngerasa ada orang yang berusaha selalu mengerti aku, dan lain sebagainya. Itulah bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupanku saat ini gitu ya. Jadi poinnya adalah dalam apapun keadaan kita, Tuhanlah yang paling tahu cara untuk menolong kita. Even nih misal ya, kita sakit nih misalnya, terus kita berusaha, kita dengan segala pengetahuan kita merasa oh obatnya ini, kita cari sampai ke ujung negeri, obat inilah, obat itu, dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah teman-teman bahwa sebenarnya usaha-usaha manusia itu adalah usaha-usaha yang hanya menjaring angin ya. Jadi semuanya itu yang tahu diri kita, apa yang kita perlukan, kapan memberikannya, semuanya Tuhan yang tahu ya. Besok Pak ini apa nih teman-teman panitia atau pengurus, kalau aku boleh sharing juga hal yang lain tentang waktu Tuhan, aku mau banget ngisi tentang sharing tentang waktu Tuhan ya. Dan jadi benar-benar Tuhan luar biasa banget. Tuhan ngasih kita sesuatu tepat seperti yang memang porsinya kita terima itu di saat itu gitu. Kayak Tuhan punya berkat buat kita untuk kita terima ketika kita berusia 20 tahun. Kita meminta itu dari kita usia 13 tahun, kalau memang bukan waktunya, Tuhan nggak akan ngasih itu. Bukan karena Tuhan jahat, bukan, tapi karena Tuhan mau bentuk kita dulu sampai kita bisa terima anugerah yang Tuhan udah sediakan buat kita itu. Gitu deh. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, di firman yang tertampilkan di slide ini, jadi emang sejak udah dari zaman bahula kayak sampai zaman sekarang, kayak mau di lini persekolahan, perkuliahan, lini kerja, apapun, yang namanya antikris tuh banyak banget. Selama iblis itu ada di dunia ini dan tinggal bersama-sama dengan kita, yang namanya orang itu berusaha menyakiti kita, orang berusaha menjatuhkan kita, orang punya niat dan pikiran yang selalu jahat sama kita, orang yang nggak suka kita sukses itu ada, selalu ada. Dan itu yang menyerang kita, pun dengan yang menyerang Tuhan kita, yang menyerang Yesus, yang menjelek-jelekan Yesus, banyak banget. Itu mau dari zaman ke apapun, di lini apapun ya. Lu orang bayangin waktu aku kuliah dulu, waktu aku
SD dulu pernah tuh di satu pergaulanku gitu ya, pergaulan anak-anak SD gitu kan, teman-teman sekompleksku tuh ada tuh dulu yang bilang kayak gini, ih kamu Kristen ya, kamu kafir tahu, besok kamu kalau mati kamu di neraka. Ya itu sebuah sebuah apa, ya emang tuh ada pemandangan yang nggak ngagetin buat kita ya. Kita juga besok nih, kita nggak ada satu dekade lagi, semua bakal merit ya ini ya pasti ya. Maka bersiaplah teman-teman, kalian bakal jadi ayah, bakal jadi ibu yang ya kita minoritas memang ya, tapi minoritas kita perjuangkan apa yang kita imani, yang terbaik ya, memang Yesus yang terbaik buat kita, iman ini yang terbaik buat kita. Ya besok ketika udah jadi orang tua bisa menanamkan prinsip ke anak kita bahwa iman itu mengalahkan dunia gitu deh pokoknya. Oke. Ya, jadi ada yang memberitakan Kristus dengan dengki, ada yang perselisihan, ada pula yang memberitakan dengan maksud baik gitu ya. Ya, kita mau mengimani di sini yang memperkatakan Kristus dengan maksud baik ya kita ini anak-anak Tuhan ya. Nah, tapi di sini Paulus di dalam penderitaannya, dalam penjara, dia nggak peduli apa namanya tuh, orang-orang mau ngejelek-jelekin dia kah, orang-orang mungkin mau nekan dia kah dengan niat supaya ini ya sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, dia nggak peduli. Dan herannya dia nggak merasa berat apapun dengan tekanan yang ada, tapi dia tetap fokus bahwa yang aku lakukan adalah memperkatakan Kristus, menyebarkan kepada dunia janji keselamatan Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang baik, dia yang bisa menolong kita manusia. Kalian percayalah sama Tuhan, hidupmu akan diselamatkan. Itu aja fokusnya si Paulus nih. Bodoh amat dia sama yang lain gitu ya. Nah terus habis itu si Paulus ini sangat percaya bahwa penginjilan yang dia lakukan itu semuanya, muaranya adalah keselamatannya. Keselamatannya ini didapatkan dari mana teman-teman? Ternyata dari dua hal. Dan kalau kita baca ya, itu yang tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah selamatku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi selain Tuhan sendiri pun menyelamatkan kita, Paulus di sini menjelaskan pada kita teman-teman, oleh doamu. Doa siapa? Doa teman-teman sepersekutuan si Paulus ini. Nah, itulah teman-teman pentingnya kita harus connected sama persekutuan kita, even online, even virtual ataupun langsung. Di sini Paulus sudah ngasih testimoni nih bahwa aku diselamatkan juga karena doamu, juga pun karena Roh Tuhan yang begitu baik yang tebus aku. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada temennya yang masih jarang persekutuan dan apa ya teman-teman ya, minta tolong ya diajak. Karena dulu jujur kalau Kak Berta boleh sharing lagi, awal-awal perkuliahan Kak Berta habiskan dengan sangat tidak bijaksana. I mean, sangat tidak bijaksana maksudnya gini, kalau Berta bisa ulang waktu, Berta bakal join jadi aktivis PMK since the day one aku masuk FH Undip gitu. Tapi karena terus ada Tuhan boleh izinkan 1-2 proses dulu terjadi sama aku sampai akhirnya aku kan nggak mencari PMK, tapi PMK mencari aku. PMK bukan mencari aku, PMK menemukan aku. Dan di situ Tuhan mulai pulihkan hidupku dengan segala environment yang aku nggak pernah minta itu, untuk punya temen sesayang Tina, untuk punya temen seloyal Bang JKS, nggak pernah, never ask for that, nggak pernah sama sekali. Sangkaku aku akan bahagia kalau temanku banyak, aku being famous, terus dan lain sebagainya. Tapi ternyata melalui proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi sama aku, Tuhan ngasih aku more than what I could expect. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya di PMK itulah aku ketemu jiwa-jiwa yang mendoakan aku, ketemu jiwa-jiwa yang menghadirkan keselamatanku, ketemu jiwa-jiwa yang memperdulikan aku dengan tulusnya, bukan kan karena ya karena Berta apa gitu, jadi aku mau jadi teman Berta. Enggak, teman-teman yang benar-benar mencintaiku even I am in darkness gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Nah terus habis itu kalau kalian lihat penampakan itu ada sahabatku ya guys.
Oke. Nah, jadi Paulus kena mata untuk event ada di dalam penjara, dia tetap memperkatakan Tuhan adalah baik buat orang-orang di sekitarnya. Dengan tekanan apapun dia tetap gitu ya, karena dia tahu bahwa kesudahan semua dia selamat gitu ya, menerima keselamatan. Baik oleh doa teman-teman persekutuannya maupun oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Maka mari mulai dari sekarang kita mulai belajar untuk sebut nama teman kita dalam doa gitu ya. Kita mulai sekarang, dunia udah nggak cuma berputar di diri kita aja, tapi ada dunia yang ditinggali orang lain juga. Doa kita tuh udah nggak cuma Tuhan berkati aku, Tuhan kasih aku jodoh tuh, apa enggak. Sekarang udah zamannya kita berdoa, Tuhan tolong berkati Clive dan Intan. Tuhan tolong, Tuhan Rika, Tuhan kasih damai sejahtera. Tuhan tolong kasih Zuran jodoh yang cantik, seksi, baik hati, dan tidak sombong Tuhan, gitu ya. Jadi sekarang dunia nggak cuma tentang kita doang yang kita bawa dalam doa, tapi ada jiwa-jiwa di kanan kita yang juga perlu untuk kita bawa di dalam doa, gitu ya. Karena doa itu juga menyelamatkan, seperti ada di si Paulus tadi. Nah, terus habis itu, nah ini ya, kita masuk ke poin yang ketiga itu. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, gitu ya. Jadi, hal yang dulu ada, sekarang juga sama, dan besok pun pula adalah Kristus itu nyata. Ya, Kristus itu nyata. Buat kalian yang mungkin menghadapi suatu lingkungan yang nggak percaya Kristus, kalian bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berkatakan bahwa emang Kristus nyata. Dengan apa? Ya kalian ingat baik-baik semua hal-hal ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kalian, yang menyebabkan akhirnya kalian merasa, oh, ada satu pribadi yang benar-benar gak kelihatan tapi dia nyata sayang sama aku, tolong aku, namanya Kristus gitu. Kristus nyata dan dia dimuliakan melalui tubuhku. Tubuh ini yang sekarang hidup, yang nggak tahu, mungkin ntar sore kah, ntar lusa kah, mati dan lain sebagainya. Jadi tubuh ini, baik ketika dia hidup maupun dia mati, yang Tuhan mau kita nyatakan dia, kita muliakan dia. Mungkin teman-teman ya, Tuhan nggak butuh kita muliakan, mungkin ya, karena toh tanpa kita muliakan Tuhan pun memang Tuhan sudah mulia gitu. Nah, tapi yang mungkin Tuhan mau atau yang mungkin kita perlu lakukan itu bukan soal kita terus dengan kita Tuhan dipermuliakan, tidak, tapi bagaimana kita ini meresponi kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita dengan cara memuliakan Dia gitu ya, di dalam tubuhnya, baik di hidupku, di matiku, di penjaraku, di ujianku, di pacaranku, di apapun. Tuhan berharap kita punya hati yang apa ya, yang mau mengakui, mau declare bahwa hidupku Tuhan itu karena Engkau. Gitu. Dan memang karena memang demikian gitu ya. Nah, terus akhirnya si Paulus ini ngasih konklusi gitu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lah kenapa bisa mati adalah keuntungan gitu ya? Ternyata Paulus menjelaskan tuh di bagian bawah ya. Dia bingung, dia didesak dua pilihan. Yang pertama, dia pengen pergi dan diam bersama dengan Tuhan, alias mati ya. Dia pengen mati, karena itu jauh lebih baik dong. Dia udah gak ngerasain apapun kerumitan dunia persilatan duniawi ini, ya kan? Dia udah tinggal aja hidup bahagia sama Yesus gitu di surga yang aku nggak bisa mengekspektasi seindah apa, sedamai apa. Tapi yang jelas mati pasti sangat menguntungkan buat kita, pasti, karena kita ketemu Tuhan langsung di surga, sangat indah pasti. Pilihan yang kedua, dia masih harus hidup gitu ya. Nah, tapi ketika dia hidup, dia tahu di dalam hidup ini ada banyak banget pilihan, ada banyak banget jalan. Nah, ketika dia hidup, dia pengen hidupnya itu untuk Kristus. Bukan hidup yang sembarangan, bukan hidup yang nggak ngerti dia hidup untuk siapa, yang hidup yang gampang banget terombang-ambing, nggak. Dia pilih, wes nggak apa-apa, aku nggak mati dulu lah, emang umurnya juga belum dipanggil. Aku hidup, tapi hidupku aku mau buat Kristus. Aku mau ngitung persembahan.
Tuhan, tapi aku cuma bisa ngitung persembahan Tuhan. Nggak apa-apa ya Tuhan, aku hitung persembahan untuk Kristus. Tuhan, eh, Tuhan belum eh, Tuhan belum kasih aku seorang jodoh Tuhan. Tuhan, aku sekarang masih bekerja di sebuah perusahaan yang tekanan ini. Kerjakan itu buat Kristus. Semua yang kamu kerjakan, cobalah mulainya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kamu sebut dalam nama Tuhan Yesus, aku lanjut S2. Dalam nama Tuhan Yesus, aku masuk kejaksaan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ngerjain skripsi. Jadi, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan tuh udah tutup bungkus segala kegiatanmu itu. Ya Tuhan tahu, oh, anaknya ngerjain aku. Tapi gimana Kak, aku terlanjur nih Kak, aku udah terlanjur nih pacaran gak sehat Kak, aku udah terlanjur nih Kak, kuliah udah bener nih, udah semester tua banget nih, atau aku Kak udah terlanjur nih Kak di pekerjaanku yang prestis ini, tapi aku ngelupain Tuhan, gimana dong? Ingat guys, Tuhan itu Tuhan yang gak pernah membalaskan kepada kita setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Kalau Tuhan mau balas kita setimpal dengan apa yang kita lakukan, wajar-wajar aja kok. Sekarang nih Kak Berta ngomong kayak gini, tiba-tiba gempa pada environment di Palu sering banget gempa guys. Kemarin waktu kakak latsar tuh, waktu kakak diklat, gempa dong, kakak panik gitu kayak udah siap gitu. Nah, jadi wajar-wajar aja gitu. Atau Tuhan datangkan tsunami, Tuhan binasakan Kak Berta, wajar. Itu ya memang sesuatu yang setimpal dengan dosa yang Kak Berta lakukan terus dan terus untuk menyakiti Tuhan gitu. Tapi nggak pernah teman-teman, sampai detik ini Tuhan masih kasih Kak Berta waktu, persahabatan, masih kasih Kak Berta rezeki, anugerah finansial, apapun yang Kak Berta butuhkan Tuhan masih kasih. Nah, jadi jangan pernah kalian berpikir, aku udah terlalu jauh nih dari Tuhan, aku nggak bisa balik. Karena Tuhan pasti nggak mau sama aku udah terlalu lama nyakiti Tuhan. Salah teman-teman, salah banget, bener-bener salah. Anytime kamu mau balik ke Tuhan, kembalilah. Dan seperti cerita seorang anak bungsu yang ninggalin orang tuanya itu, respon pertama yang dikasih bapak itu adalah menerimanya, mempestakannya, memeluknya, dan lain sebagainya. Jadi ketika sekarang kamu dapati dirimu, aduh Kak, aku terlambat nih Kak, aku udah terlanjur bekerja dengan banyak mengeluh, aku udah terlanjur pacaran gak sehat. Nah aja teman-teman, kalian bawa hati kalian tobat, kalian sebut dalam nama Tuhan Yesus, aku berhenti Tuhan dari dosaku, Tuhan aku berhenti Tuhan dari kurang syukurku, aku berhenti Tuhan untuk kuliah dengan tanggung gini, aku berhenti bangkang dan bohong sama orang tua aku. Kalian sebut itu, dan aku percaya banget Tuhan will help you, pasti banget akan membantu gitu ya. Dan poin yang terakhir di situ Paulus bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kan tadi dua pilihan ya, dia mau mati langsung ketemu Tuhan, baik dia damai sejahtera, atau dia hidup ya. Nih dia belum waktunya koet, jadi dia masih hidup. Nah dia bilang, kalau aku harus hidup, aku mau hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah itu teman-teman yang harus kita cek dalam setiap apa yang kita lakukan. Banyak-banyaklah kita semua bertanya pada diri kita, ada nggak sih aku tuh udah ngasih buah, ada nggak sih aku tuh diberkat untuk roommateku, ada nggak sih aku udah jadi pacar yang baik untuk pacarku, ada nggak sih aku nih anak yang udah banggain orang tua aku, atau aku masih anak yang masih suka mengekang atau apapun. Jadi banyak-banyak dicek, banyak-banyak kita bertanya sama diri kita sendiri, hidupku udah ngasih buah belum ya? Kalau udah ngasih buah, buahnya kayak apa? Dan buahnya sebesar apa? Seperti itu ya teman-teman ya. Toh Tuhan pengen kita hidup jadi garam dan terang. Nah, ingat bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Live by the truth. Hidup dengan kebenaran. Dengan siapa berarti? Dengan Tuhan. Ya. Hidup dengan selalu mengandalkan Tuhan. Hidup dengan selalu mengajak Tuhan dalam apapun yang kalian bingungkan. Tuhan, aku bingung nih Tuhan, Jeremy Fritz itu suka sama aku, tapi Heber juga suka sama aku. Aduh, aku pilih yang mana ya Tuhan? Bawa dalam doa. Kalian bawa dalam doa, Tuhan,
Tuhan tahu masa depanku, aku bakal hadapi proses-proses apa, kasih Tuhan pacar, atau ya kalau udah capek pacaran ya, kasih Tuhan calon suami yang emang Tuhan tahu itu yang paling baik buat aku gitu. Jadi apapun yang akan kalian hadapi, banyak tanya sama Tuhan. Tuhan, aku harus apa, harus bagaimana. Libatkan Tuhan dalam segala perkara di hidupmu, supaya hidupmu itu memberi buah, karena kamu menempel pada pokok anggur yang benar. Kalau kamu tidak menempel pada pokok anggur yang benar, takutnya ntar rantingmu keburu kering, tidak berbuah, udah keburu jatuh, dan tidak menghasilkan buah apa-apa gitu teman-teman. Jadi mungkin itu cukup sekian materi materi lagi gaya lu ngajar Ber. Cukup sekian sharing yang bisa Kak Berta sampaikan ya. Lebih dan kurangnya Kak Berta minta maaf. Kak Berta bersyukur, Kak Berta senang banget ada di tempat ini. Bukan karena bukan karena Kak Berta senang didengerin gitu, enggak banget, tapi justru Kak Berta senang ada di sini karena Kak Berta ngerasa Tuhan, there are so many mistake, many sin yang aku lakukan, banyak banget aku nyakiti Tuhan dalam proses pun sekarang, tapi Tuhan detik ini masih kasih aku kesempatan ini untuk untuk mewartakan atau untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Berarti Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk sharing sama-sama sama teman-teman semua gitu ya. Nah, dan yang terakhir banget nih, jangan pernah lupa untuk disiplin rohani ya, untuk setiap hari ya berdoa, bersekutu, baca Alkitab dan bersaksi, itu penting banget, karena kalau disiplin rohaninya nggak kencang gitu, biasanya nanti akan gampang banget terombang-ambing sama dunia. Dulu Kak Berta waktu di PMK pernah dapat sebuah paham kayak gini nih, kalau HPDT-mu beres, pasti HPDS-mu beres gitu ya. Kalau hubungan pribadimu dengan Tuhan beres, pasti hubungan pribadimu dengan manusia beres, atau dengan sesama beres. Tapi kalau hubungan pribadimu dengan manusia beres, belum tentu hubungan pribadimu dengan Tuhan beres. Nah, sehingga supaya hidupmu nih penuh damai sejahtera dan lain sebagainya, perbaiki dulu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Aku percaya banget kemudian automatically kehidupan pribadimu dengan sesama tuh juga bakal beres kayak gitu deh. Mungkin cukup sekian dari kakak ya, sebelum kita menutup firman ini, kita mau bawa hati kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, boleh sebab Tuhan firman yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ini Tuhan adalah sebuah benih yang subur Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, jadikan hamba dan jadikan hati kami semua Tuhan sebuah tanah yang subur Tuhan untuk persemaian firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada siang hari ini, seberapapun Tuhan firman yang sudah kami terima, Tuhan singkapkan kebebalan dalam diri kami Tuhan. Tuhan jadikan Tuhan firman yang sudah tertanam tumbuh subur Tuhan dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, ampuni Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Bila mana dalam memperkatakan firman-Mu, bila mana dalam menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan, temui hati yang membangun Engkau Tuhan. Tuhan, temui hati yang tidak mau tunduk pada kebenaran firman-Mu. Hamba mohon dalam nama Yesus Tuhan, ampuni kami Tuhan. Teruslah Tuhan untuk memelihara kehidupan kami melalui firman-Mu, biar kami boleh benar diselamatkan Tuhan, karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus hati kami Tuhan, biar kiranya tidak dicuri oleh si jahat Tuhan setiap damai sejahtera yang boleh kami terima pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita barusan saja mendengarkan sharing dari Kak Berta yang sangat menyejukkan. Jadi panas-panas gini ya kan, kondisi di Bekasi apalagi kan panas-panas, dengerin ngomongan Kak Berta jadi sejuk sekali rasanya begitu.
Dan sedikit cerita, Kak Berta ini dulu waktu aku maba aku sering apa ya? Menurutku Kak Berta itu menjadi sosok yang sangat keren di mataku. Karena Kak Berta itu dulu kalau nggak salah Mama Pres ya Kak Berta ya. Nah itu sangat jadi Kak Berta, dan bisa dengerin Kak Berta lagi bicara di keju kita sungguh buat aku pribadi jadi hal yang menyenangkan sekali gitu. Dan kita tadi sudah mendengar bagaimana kisah seorang Paulus yang sangat teguh sekali dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang penginjil, bagaimana juga doa dari sahabat-sahabatnya menjadi kekuatan bagi dirinya, dan itu juga jadi pengingat buat kita untuk senantiasa doain teman-teman kita. Dan juga cerita dari Paulus juga sangat mengajarkan bagi kita bahwasannya dalam setiap segi kehidupan kita tuh kita perlu mengandalkan Tuhan dan perlu membawanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pacaran ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pacaran, semoga pacarannya tetap dalam iman yang kuat tentunya. Begitu. Semoga apa yang bisa disampaikan Kak Berta tadi bisa jadi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi penuntun kita tentunya ya, dan kita bisa semakin bertumbuh dalam Kristus. Gitu. Selanjutnya kita akan ada pengumuman dulu nih. Kita akan ada pengumuman dari teman-teman pengurus PMK. Jadi untuk teman-teman pengurus PMK, aku persilakan. Terima kasih Bang Jere untuk waktunya. Shalom teman-teman semua. Shalom Bella. Shalom. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Kak Berta atas kebersediaannya untuk menyampaikan firman pada hari ini. Semoga apa yang difirmankan dapat menjadi pedoman hidup bagi kami anak-anak PMKFH Undip. Kemudian saya juga mau berterima kasih buat teman-teman semuanya atas kehadirannya dalam kebaktian Jumat siang hari ini. Semoga setiap keju pada hari Jumat di setiap minggunya, kita bisa beribadah bersama kembali ya. Langsung saja untuk pengumuman hari ini, yang pertama ada persembahan kebaktian Jumat PMKFH Undip. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan dengan mengirimkan melalui ATM BCA dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau bisa juga melalui aplikasi Dana dan OVO dengan meng-scan barcode yang sudah ada pada layar Zoom ini juga ya. Yang kedua, ada form pokok doa dan form kritik dan saran PMKFH Undip. Jadi untuk teman-teman yang punya kritik, saran, baik untuk pengurus maupun untuk ibadah keju, dan ingin mengajukan pokok doa, boleh banget untuk mengisi form PMKFH Undip pada link yang sudah tertera di kolom chat ya. Untuk yang selanjutnya ada tentang pelayanan kebaktian Jumat di PMKFH Undip 2021. Buat teman-teman yang rindu melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumat, dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap postingan keju, atau bisa juga melalui DM setiap official account PMKFH Undip. Yang keempat, tentang KTB PMKFH Undip. Jadi ada info baru nih teman-teman dari bidang persekutuan, yang mana minggu lalu PMKFH telah selesai melaksanakan proses kelompok pendalaman Alkitab atau KPA. Nah, selanjutnya akan dilaksanakan KTB PMKFH Undip, serta diharapkan teman-teman bisa ikut bergabung dalam KTB ini ya. Untuk teman-teman yang sudah ikut KPA kemarin, bisa langsung aja nanti daftar untuk KTB ya. Dan untuk teman-teman yang belum ikut KPA, tenang aja, nggak apa-apa karena kalian masih tetap bisa ikut KTB. Pendaftarannya sendiri akan diumumkan di Line dan Instagram PMKFH Undip, jadi jangan lupa dipantengin terus dan jangan lupa daftar. Last but not least, ada pemaparan terkait informasi laporan persembahan bulanan. Untuk laporan persembahan bulanan akan disampaikan oleh bendahara. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Bella. Oke, untuk saat ini aku akan memaparkan persembahan PMKFH Undip bulan Mei. Mungkin bisa ditampilkan operator. Oke, untuk saat ini persembahan bulan Mei ada dari OVO 15.000 dan dari ATM mungkin ada 20.000. Jadi total persembahan bulan Mei tahun 2021 kemarin ada 35.000. Terima kasih untuk yang telah mengirim persembahan. Aku sangat bersyukur kepada yang telah memberikannya. Terima kasih. Sekian dari bendahara. Aku kembalikan kepada Bella. Terima kasih Klave untuk pengumumannya. Sekian untuk pengumuman hari ini ya semuanya. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Shalom. Shalom, terima kasih Bella dan Klave ya untuk pengumumannya dari teman-teman pengurus. Oke, selanjutnya kita akan ada doa syafaat sekaligus doa penutup untuk menutup keju kita pada siang hari ini. Untuk
Kak Berta, kami persilakan dengan kasih untuk membawakan doa. Suaranya dapat dengarkan jelas, teman-teman? Terdengar, Kak? Ya, baik. Sebelum kita menutupnya juga kita pada hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang maha baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah begitu rupa memelihara kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, pada kesempatan siang hari ini untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapa, tolonglah Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan, supaya mau selalu takut akan Engkau, Tuhan. Biar setiap lutut Tuhan boleh menyembah Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwasanya saat ini mungkin wabah COVID belum cukup berakhir Tuhan di tengah-tengah kami, tapi kami mohon pertolongannya daripada Tuhan, biar Tuhan kiranya berbelas kasihan atas kami, Tuhan. Tuhan kiranya angkat wabah ini dari tengah-tengah kami, Tuhan jadikan kami kembali Tuhan bisa saling merangkul secara langsung, Tuhan. Tuhan kiranya juga jagai keselamatan kami dengan berakhir kami, Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan segala tenaga medis Tuhan yang terus berjuang di garda terdepan untuk menangani COVID ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan pada mereka. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan, dimanapun keluarga kami berada Tuhan, kiranya Tuhan yang tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Bapa, biar kiranya wabah virus COVID Tuhan boleh tidak menjamah kami Tuhan. Kami diberi keluarga yang terus sehat, diberi orang tua yang panjang umur dan sehat selalu Tuhan. Biar kiranya Tuhan pakai masa depan kami Tuhan, Tuhan loloskan kami dari wabah ini. Pun bila mana sebagian dari kami misalnya sudah terkena Tuhan, biar Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan secara sempurna. Tuhan, kami berdoa Tuhan juga untuk skripsi dan perkuliahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami menyelesaikan segala macam rupa tugas-tugas tanggung jawab perkuliahan ini Tuhan, biar kiranya yang skripsi Tuhan juga bantu diberi kelembutan hati, belas kasihan daripada pembimbing untuk bisa membimbing sebaik-baiknya Tuhan, biar skripsinya pun boleh segera dilancarkan dan selesai. Untuk yang sedang masih mengalami masa adaptasi perkuliahan Tuhan, maba-maba maupun adik-adik di semester-semester pertengahan, Tuhan kiranya jagai mereka, jauhkan mereka dari yang jahat Tuhan, biar kiranya diberi fokus mereka untuk bisa berkuliah sebaik-baiknya di mahasiswa yang senantiasa boleh takut akan Tuhan dan membanggakan orang tua yang senantiasa selalu percaya pada mereka. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kepengurusan PMKF Undip Tuhan. Seberapapun Tuhan beban atau tantangan yang boleh mereka hadapi saat ini, semuanya adalah seizin Tuhan. Kami percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidaklah melebihi kekuatan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan yang senantiasa terus menguatkan kami dan menolong kami melewati setiap permasalahan pelayanan yang boleh kami hadapi. Bapa, terakhir Tuhan, kami di dalam doa yang tidak seberapa berkenannya ini kami mohon kiranya Tuhan yang menjagai kehidupan kami, masa muda kami Tuhan yang pelihara, Tuhan jagai supaya kami boleh benar menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kami nantikan masa depan yang sungguh ada di hadapan kami yang tidak akan pernah hilang itu Tuhan. Kami mau terus percaya pada janji Tuhan bahwa ada masa depan buat kami Tuhan. Persiapkan kami sebaik-baiknya untuk menerima anugerah yang daripada-Mu itu. Tutup bungkus kami Tuhan, jagai masa muda kami, berkati kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Bila ada sikap hati kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu, bila ada kesalahan kami Tuhan yang melukai hati-Mu, hati sesama kami, mohon dalam nama Yesus Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan, Engkau Allah yang mencintai kami lebih dari segala sesuatu. Terima kasih, haleluya, amin.
Oke, tidak berasa sekali ya teman-teman, kita sudah tiba-tiba udah ada di penghujung acara aja ya. Sekali lagi aku berterima kasih banget untuk Kak Berta atas ketersediaannya untuk membawakan firman Tuhan yang sangat menyejukkan kita di siang hari yang panas ini. Tuhan memberkati Kak Berta dan segala urusannya Kak Berta ya. Juga terima kasih banyak teman-teman udah pada hadirnya di siang hari ini untuk menyempatkan dirinya untuk ikutan kebaktian Jumat. Dan jangan lupa untuk selalu ikutan kebaktian Jumat ya di minggu depan, di minggu depannya lagi, supaya kita sama-sama bisa bertumbuh dalam Kristus dan tetap terawat ingatan kita akan kasih Tuhan dan firman Tuhan. Gitu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bang Jere. Terima kasih Bang Jack sudah hadir. Shalom. Terima kasih Jere. Terima kasih, Terima kasih pengurus PMK. Terima kasih Bang Semangat. Jack. Semangat Ibu Jaksa, sebenarnya mau latihan lagi habis ini. Selamat Bu Jaksa, semangat Kak. Aduh, terima kasih teman-teman ya. Tuhan berkati kita semua. Oke. Makasih Kak Berta. Ber, 1 jam lebih dekat, Ber. Jangan lupa, Ber. Iya, Kak Berta sama Kak Tina tuh Sabi.